2, 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Muhammadin mafuz. Kacau. Ibral. Dari wassalatu aja. Ya, 3, 2, 1, silakan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts bi asyrafil adyan wa fasihil lisan wa ala alihi wa ashabihi ahli zuhdi wal fadli wal irfan amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mesti memberikan pada kita nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga Ramadan yang mulia ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban atas perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah puasa yang mulia dan suci. Ramadan bulan yang indah. Karena dalam Ramadan ada satu hari di mana Allah turunkan tuntunan kehidupan umat manusia, hamba-hamba Allah yang beriman, yakni Al-Quranul Karim. Untuk apa Al-Quran Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Penyempurna kitab-kitab sebelumnya yang telah Allah turunkan kepada Nabi Daud. Allah turunkan kitab Zabur. Kepada Nabi Musa Allah turunkan kitab Taurat. Kepada Nabi Isa Allah turunkan kitab Injil. Dan Al-Quran menyempurnakan apa yang telah Allah turunkan pada nabi-nabi sebelumnya. Dan Al-Quran penyempurna segala aturan kehidupan. Pemirsa, bersama saya Ahmad Sonhaji dari Dompet Duafa, kita akan ngobrol tentang apa pokok isi kandungan Al-Quran yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Ayat yang saya baca tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 185 menjelaskan bahwa bulan Ramadan menjadi syahrul Quran. Unzila fihil Quran hudan bima yahdi minad dhalalah, yang memberikan petunjuk dari kesesatan. Al-Quran menjadi tabyin ma yubayyinu bainal hikami wal ahkam, yang memberikan penjelasan dari berbagai macam sumber-sumber hukum dan memuat tentang aturan hikmah yang indah dalam kehidupan. Al-Quran juga sebagai Al-Furqan, ma yufarriq bainal halali wal haram, dia menjadi ukuran yang membedakan antara halal dan haram, antara yang hak dan yang batil dalam perilaku kehidupan kita sebagai hamba Allah. Al-Quran yang 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat yang masyhur, memuat kandungan yang indah sebagai tuntunan. Al-Quran memuat tentang pokok-pokok aturan ketauhidan. Wa ilahukum ilahun wahidun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Konsep prinsip ketauhidan bahwa penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Maka muatan Al-Quran yang pertama menjelaskan tentang aturan bertauhid sebagai hamba Allah yang beriman. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Allah tempat bergantung,
Allah tempat meminta, Allah tempat memohon, dan Allah tempat kita tunduk kepadanya. Sehingga hati kita al-khudu' wa tadallul, menjadi rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah rujukannya. Al-Qur'an juga menjadi pedoman, sumber hukum perintah ibadah. Perintah salat, aqimus salah wa atuz zakah. Perintah mengeluarkan zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Perintah tentang ibadah haji, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Semua aturan-aturan dan perintah ibadah sumbernya adalah Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an menjadi rujukan bagi kita hamba Allah yang beriman. Pemirsa Sindo yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran juga memuat tentang Qisasul Anbiya, kisahnya para nabi. Dari Nabi Adam, terus Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, terus sampai Nabi Muhammad SAW. Al-Quran yang menjadi rujukan dalam pandangan sejarah Qisasul Anbiya, kisahnya para nabi. Dan yang terpenting, Al-Quran mengajarkan prinsip tentang hubungan muamalah dan akhlakul karimah, sehingga Rasulullah SAW dikatakan khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Dan Ramadan, bulan yang dimana Allah turunkan Al-Quran, mari Al-Fakir mengajak kita semuanya untuk sama-sama kita bumikan Al-Quran di dalam hati kita. Kita bacakan Al-Quran dan kita perhatikan, tadaburkan Al-Quran, agar Al-Quran benar-benar menjadi tuntunan hidup dan kehidupan bagi kita hamba-hamba Allah yang beriman. Apalagi di bulan Ramadan yang mulia. Karena salah satu golongan yang dirindukan oleh surga adalah mereka talil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Sehingga ayo sempetin, meskipun kita sibuk, baca satu hari satu juz, bagus, alhamdulillah. Nggak bisa satu juz, baca satu lembar, jangan ditinggalin. Apapun yang kemudian mengalirkan Al-Quran di dalam darah dan tubuh kita, maka itu akan jadi keberkahan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena nanti dia akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Semoga Allah merahmati, memberkahi kita semuanya, dan Ramadan kita tetap sehat, tetap berkah, dan tetap membaca Al-Quran. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Episode kedua, next. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi alimi sirri wan najwa wa kashifid dhurri wal balwa.
alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi aqama lana ala ma'rifatihi burhanan wadihan wa dalila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan alam jagat raya, membuat matahari tetap bersinar, rembulan tetap bercahaya, dan membuat kita semuanya hamba-hamba Allah senantiasa mendapatkan kenikmatan yang indah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat keberkahan di bulan Ramadan yang mulia. Pemirsa Sindu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kali ini dengan saya Ahmad Sonhaji. Saya akan menyampaikan tema sukses dalam pandangan Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 20. Orang sering bilang sukses itu kalau dia punya rumah mewah, hartanya banyak, tabungannya banyak, investasi di mana-mana, sahamnya juga banyak. Maka kita bilang, dia sukses, hartanya banyak udah, jadi orang kaya dia. Tapi ada juga orang mengatakan sukses ketika dia punya kedudukan tinggi, jabatannya tinggi, kehormatan, kekuasaan. Orang bilang dia udah enak sekarang, jabatannya bagus, kedudukannya bagus, kehormatannya juga luar biasa. Orang sering bilang dia sukses. Ada lagi dikatakan sukses kalau dia bintang terang, pamornya di mana-mana, terkenal, ya, orang bilang dia sukses. Itulah sukses yang banyak dipahami oleh kita semuanya. Tapi sukses yang digambarkan tentang harta, tentang kekuasaan, tentang ketenaran, maka itulah sukses yang bersifat nisbi dan akan hilang, habis sesuai dengan masa dan waktu yang berjalan dalam kehidupan kita. Dulu dia sukses, kaya, hartanya, sekarang udah susah hidupnya. Maka kita hanya dengar cerita sukses di masa lalu. Memang dulu dia pimpinan kita, pejabat, kedudukannya tinggi. Udah pensiun, udah habis, sekarang kesuksesannya sudah berakhir. Dulu dia dilulukan banyak orang, tapi kita hanya dengar cerita bahwa sukses tentang ketenarannya sudah berakhir. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu solusi kesuksesan yang abadi untuk hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah dan ingin merapatkan dirinya dengan kehormatan yang Allah berikan. Dalam surah At-Taubah Allah menjelaskan. Tadi ayat yang saya baca. Apa yang pertama? Alladzina amanu. Orang-orang yang punya komitmen keimanan. Orang yang akidahnya kuat, imannya bagus. Dalam situasi apapun, tantangan hidup dan kehidupan tidak pernah menggoyangkan akidahnya. Orang yang beriman insya Allah akan aman. Siapapun yang berdekatan dengannya akan aman. Karena dia punya sifat amin, jujur, dapat dipercaya, dan punya sifat amanah. Nah, orang yang beriman, satu tipikal
yang akan mendapatkan kemuliaan dan kesuksesan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, walladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah, continuous improvement, terus melakukan perbaikan diri, ibadahnya diperbaiki, perilakunya diperbaikin, tambah sedekahnya, tambah ibadahnya, tambah tawaduknya, terus dia tingkatkan perubahan kehidupannya menjadi lebih baik. Yang ketiga siapa? Walladzina jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, adalah orang-orang yang mengoptimalkan segala kemampuannya, istifraghul wus'i, mengoptimalkan kemampuannya, hartanya. Dia punya harta, dia pergunakan untuk membantu sesama, peduli, empati, tengok teman, tengok saudara, tengok lingkungan, berbagi dengan orang-orang sekitarnya. Ya. Dia punya ilmu, dia berikan ilmunya, punya tenaga, dia berikan tenaganya, berbagi dengan sesama. Fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah katakan, a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Mereka yang beriman, mereka yang berhijrah, mereka yang berjihad dengan segala kemampuannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan derajat yang mulia, derajat yang hakiki, yang keabadiannya akan tetap sampai hari kiamat. Dia tetap sukses dengan imannya, dia tetap bahagia dengan hijrahnya, dia tetap mendapatkan kemuliaan dengan jihadnya. Wa ulaika humul faizun, kata Allah, mereka adalah orang-orang yang sukses, beruntung dan berbahagia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, suksesnya di dunia dan di akhirat mendapatkan keberkahan. Allah gembirakan, yubashshirhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Allah kasih rahmat cintanya, Allah kasih ridhanya, dan Allah siapkan syurga yang indah sebagai tempat kembalinya. Pemirsa Sindo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk Ramadan ini bulan kita memperkuat iman, menambah sedekat kita, dan memperkuat jihad kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi hamba yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya Ahmad Son Haji dari Dompet Duafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamera roll, roll. 3, 2, 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Walladzi amarana bi iqamatis salati wa ita'iz zakati wal hajji was siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidil arabi wal ajam, wa ala alihi wa ashabihi da'aimil islam, amma ba'du.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pemirsa Sindo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sedang santai menikmati persiapan waktu berbuka, yang sedang menyiapkan makanan, yang lagi ganti-ganti channel, tapi jangan ganti channel yang ini. Sindo harus tetap dipantang terus nih. Bersama saya Ahmad Sonhaji, kita masih jumpa kembali di Ramadan yang penuh berkah ini. Alhamdulillah. Pertemuan dan jumpa kita kali ini, saya akan ngobrol-ngobrol santai tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperhitungkan tentang persoalan harta. Pemirsa, kalau Allah bertanya tentang ilmu, maka Allah hanya memberikan satu pertanyaan. Ilmumu untuk apa engkau amalkan? Kalau Allah bertanya tentang umur kita, ya, yang udah 20 tahun, 30 tahun terus, apalagi yang udah panjang umurnya, udah banyak ya. Allah cuma tanya satu, an umrihi fi ma'afna. Umurmu untuk apa engkau habiskan? Apakah untuk taat ataukah untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah bertanya tentang jasad kita, an jasadi fi ma'ablah, jasad yang gagah, yang bagus, yang cantik, yang ganteng. Ya. Allah cuma tanya satu, jasadmu untuk apa engkau pergunakan? Apakah engkau pergunakan untuk jalan-jalan ibadah? Untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah, atau jangan-jangan jasadmu yang gagah, rupamu yang tampan, wajahmu yang cantik, melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah bertanya tentang harta, maka Allah bertanya dengan dua persoalan. Wa an malih min aina iktasabah wa fima anfaqtah. Ini penting nih. Begitu Allah nanya tentang harta, pertanyaannya dua. Min aina iktasabah wa fima anfaqtah. Dari mana harta itu engkau dapatkan dan kemana harta itu engkau sedekahkan? Apakah harta itu kita dapat dengan cara yang dibenarkan, dengan cara yang halal, tidak merugikan orang lain? Kalau berbisnis, apakah benar bisnis kita ini bisnis yang jujur, tidak merugikan orang lain, komitmen dengan kesepakatan bersama, tidak berkhianat dengan janji yang sudah kita sepakati bersama? Kalau kita berbisnis, berdagang, apakah benar kita mendagang dagangan kita dengan dagangan yang jujur? Dengan pekerjaan kita, apakah benar pekerjaan kita dapatkan dengan tidak menzalimi orang lain? Apapun itu, setiap yang mendapatkan daripada harta kita, Allah akan tanya, dari mana harta itu engkau dapatkan? Apakah harta itu kau dapatkan membuat orang menangis dan menderita karena kelakuan kita dalam mendapatkan harta? Atau harta itu kita dapatkan dengan banyak membuat orang tersenyum dan bahagia? Subhanallah. Wa fima anfaqtah. Begitu harta udah kumpul nih, dia udah banyak deh, orang bilang kita udah tajir, ya, jangan lupa
Tuh harta juga bakal ditanya, kemana harta itu kita nafkahkan. Allah ngasih peringatan. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah. Ada orang yang kumpulin harta. Dia pikir hartanya yang dia kumpulin, tabungan yang banyak ya. Investasi yang banyak, saham di mana-mana dihitung tuh. Dia berpikir harta dapat mengekalkannya. Jangan lupa, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Bahwa dalam harta kita ada hak orang lain yang harus kita tunaikan. Islam mengaturnya dengan zakat. Harta yang dikeluarkan karena kewajiban. Islam mengaturnya dengan infak sedekah, harta yang dikeluarkan karena keikhlasan dan ketulusan. Islam mengaturnya dengan wakaf, harta yang asetnya tetap abadi sampai dunia ini berakhir, namun pahalanya terus mengalirkan manfaat dan maslahat. 3. Zakat, infak, sedekah, wakaf ini. Masih banyak yang lain, ada hadiah, ada hibah dan yang lain. Itu cara Allah mengajarkan tentang harta yang baik adalah harta yang ditasarrufkan limaslahatil ummah, untuk kemaslahatan agama. Harta yang dapat mensucikan dan harta yang dapat membersihkan hati kita dari sifat kikir dan bakhil. Kalau itu kita jaga, harta kita rawat, harta kita sedekahkan dengan baik, maka ayat yang tadi saya bacakan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan digiring ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjaga hartanya, orang yang menjaga hatinya, orang yang menjaga lisannya, dan orang yang peduli dengan sesamanya. Dan malaikat akan berkata, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sungguh berbahagia, engkau kekal selama-lamanya. Amin, insyaallah. Saya Ahmad Son Haji dari Dompet Duafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roll 4 4 3 2 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi alimi sirri wan najwa wa kashifid dhurri wal balwa alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أقام لنا على معرفته برهانا واضحا ودليلا والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه جمال الأجيال إيمانا ويقينا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pemirsa Sindu yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan bulan yang dinanti. Ramadan bulan yang dirinduin sama kita semuanya. Ramadan bulan yang diarep-arepin kedatangannya. Kenapa? Syahrul Mubarak. Syahrul Maghfirah. Bulan yang penuh keberkahan. Bulan juga yang penuh ampunan. Irtimadul dzunub. Karena Ramadan hadir untuk membakar dosa-dosa kita. Ramadan hadir untuk membakar kendali emosi kita. Dan menjaga hawa nafsu kita. Makanya pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memberikan perintah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan perintah ibadah puasa di bulan Ramadan yang mulia, maka di penghujung akhir ayatnya Allah mengingatkan la'allakum tattaqun. Yang dipanggil wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu. Menahan diri hawa nafsu minal akli wa syurbi wal jima'i hina tulu'il fajri hatta ghurubi syamsi. Dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari kita kendalikan diri kita. Ya. Makan minum kita kendalikan. Emosi kita jaga. Kenapa? Karena Allah punya harapan. La'allakum tattaqun, agar kalian semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang muttaqin, yang paripurna, karena tidak ada kesempurnaan dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di padang mahsyar kecuali mereka yang punya kualitas ketakwaan yang didasarkan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena itu, apa yang dapat kita ambil pelajaran hebat dari Ramadan ini? Ramadan adalah sebuah media upgrading iman. Diajarkan kita, dikuatkan, dikokohkan kita. Iman kita dijaga. Karena begitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kena panggilan kita, kita puasa. Tapi ada yang santai-santai saja. Yang makan tetap makan, yang minum tetap minum. Kenapa? Tidak ada sentuhan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kalbunya. Kenapa? Karena Allah memanggil orang-orang yang beriman. Maka bersyukur kita. Begitu di Ramadan kita puasa, kita tarawih, kita tadarus Quran. Ya, kita sedekah biar banyak. Cara Allah melakukan satu pendidikan berharga untuk menguatkan iman kita, karena itu cara meraih derajat ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Ramadan mengajarkan tentang kejujuran. Orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, dia punya sifat jujur. Iyyakum wasidqa fa inna sidqa yahdi ilal birri. Fa innal birra yahdi ila taqwa, fa inna taqwa yahdi ilal jannah. Jelas Rasulullah memberikan satu arahan yang jelas. Hendaklah kalian bersikap jujur, karena jujur akan menghantarkan kepada nilai-nilai kebaikan, dan kebaikan menghantar kepada jalan ketakwaan, dan takwa akan membuka pintu syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita jujur dalam semua aspek kehidupan. Dari Ramadan aja kita udah terang-terangan dikasih jujur nih. Ya. Lapar, aus, nggak ada yang ngelihat, kita kagak makan tuh. Padahal kagak ada yang ngelihat kita nggak makan. Makanan itu halal enggak, kita makan. Kenapa? Ketika Ramadan siang hari jadi haram buat kita. Bukan menjadi hak kita saat itu. Nah, prinsip kejujuran Ramadan
mengajarkan prinsip kejujuran jangka panjang. Agar semua waktu-waktu kita dalam setiap tindak tanduk laku lampah kehidupan, nilai kejujuran tetap terpatri dalam jiwa dan hati kita dan setiap langkah kehidupan. Kenapa? Karena Ramadan udah ngajarin pendidikan kejujuran. Juga diajarin disiplin. Es cendol ada, es kelapa ada. Asinan Betawi juga ada, asinan Bogor ada juga. Laksa ada, semuanya ada. Biji salak ada. Enggak ada yang makan kecuali Ramadan biji salak. Tapi enggak bakal kita ambil. Kita comot dikit enggak juga. Kita jajan dikit juga enggak. Kenapa? Karena kita sedang diajarkan disiplin dengan aturan main yang Allah siapkan ketika Ramadan. Disiplin nunggu beduk. Ya, kita ganti-ganti channel mana TV yang paling cepat, yang terakhir, yang azan mah akhirnya. Tapi channel Sindo jangan diganti sampai selesai tausiah ini. Subhanallah. Jujur, iman, disiplin, empati, peduli. Itu adalah pendidikan orang-orang yang takwa agar dia meraih jalan ketakwaan. Dan itu harapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan adalah kawah candar di muka untuk menghasilkan produk manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Saya Ahmad Sanhaji dari Dompet Duafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek aman. 5, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pemirsa Sindo dimanapun Anda berada, yang lagi mantengin nih, nunggu-nunggu detik-detik Ramadan hari ini berakhir dengan berbuka nikmat kita, takjilul iftar, ada kesunahannya. Kita menyegerakan berbuka puasa dengan yang manis-manis. Ya,
manis rasanya juga manis, enak sedap dilihatnya. Kalau manis rasanya itu pasti es cendol. Kalau sedap rasanya dilihatnya, kita pengen jodoh kita sedap dilihatnya. Nah, bicara tentang persoalan jodoh, ini yang menarik. Jodoh ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan dalam Al-Qur'an sesuatu yang ta'ajub. Yang aneh tapi nyata. Percaya nggak percaya tapi kejadian juga. Kenapa? Karena bicara perjodohan, bicara pasangan dalam kehidupan ini. Allah nyiptain semua makhluk berpasangan. Ada langit, ada bumi, ada panas, ada dingin. Ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan. Ada bahagia, ada sedih. Ya, ada tertawa, ada menangis. Ya, ada yang jatuh cinta, ada yang sakit hati. Nah, bicara persoalan perjodohan, lihat kalimatnya. Allah awali dengan kalimat tasbih. Litta'ajub. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan segala makhluknya dengan pasangan masing-masing. Ya. Ada aneh nih. Lakinya dari Jakarta, perempuannya orang Papua. Kata orang Jakarta, kok dapat aja ya? Iya, karena Allah dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi lita'ajub, maha suci Allah. Rizki, jodoh, susah, seneng, ajal kematian kita udah Allah tentuin di Lauhil Mahfuz. Ya, ada orang yang lagi nunggu kapan jodoh kita datang ya. Ada teman yang bilang lagi, ente nggak usah nungguin jodoh datang, udah waktunya juga sampai. Marah dia, dari majalah ini sampai kalau kita di rumah aja. Allah tentuin jalan untuk perjodohan. Ada yang udah berteman lama sampai 3 tahun jadinya sama yang lain. Ada sekali ketemu langsung jadi. Timbul rasa mahabbah. Timbul rasa kerinduan, rasa cinta. Mengucap salam, assalamualaikum. Gimana kabarnya dek hari ini? Alhamdulillah mas sehat. Biasa lagu basa-basi. Udah makan belum? Pemantik hati. Sore tanya lagi, udah makan belum? Besok pagi tanya lagi, udah makan belum? Kata cowoknya bilang, jangan-jangan dia pelayan restoran nih. Nanyain makan melulu. Itulah cara Allah mendekatkan hati manusia dengan manusia lain. Tapi begitu ada mahabbah dan ada kecintaan. Perjodohan ini tidak datang begitu saja. Tapi Allah menggerakkan hati manusia untuk mendekatkan harapan dengan cintanya. Tapi dalam Islam, rasa cinta dan mahabbah yang sudah timbul di antara laki-laki dan wanita. Ya, kadang biar banyak bintang di langit hanya satu bintang kejora. Biar banyak wanita cantik cuman dia yang abang cinta. Nah, kalau dia begitu udah urusannya udah tai kucing terasa coklat tuh. Ulangin. Cut di situ ya. Ada. Lupa. Lanjut ya. Kalau sudah begitu, maka semua terasa indah. Apa juga rasanya coklat. Apa juga coklat semuanya. Subhanallah. Love is blind. Cinta itu buta katanya. Tapi Islam mengajarkan keindahan. Agar kecintaan ini tetap abadi. Dibangun dengan ketenangan. Agar tetap sakinah. Islam mengaturnya dengan akdun nikah dan pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Hati yang saling mencinta, rindu yang demikian mendalam dan hasrat
hati yang menggebu-gebu ingin memilikinya, maka Islam mengatur dengan pernikahan, dan itulah syariat yang dibenarkan agar cinta ini abadi, ketenangan ini menjadi abadi, dan pada akhirnya rindu, kecintaan, mawaddah, rahmah akan melahirkan satu kehidupan yang membahagiakan bagi kedua insan yang sedang jatuh cinta ini. Subhanallah. Ya. Jadi naik perahu ke kampung Melayu, nyebrang Ciriungnya naik perahu. Kalau hati udah rindu, pengen buru-buru panggil penghulu yang mengabadikan dua cinta dan mengabadikan perjodohan dalam mahliga rumah tangga. Insya Allah deh Ramadan ya, yang masih jomblo doa deh, ya Allah dekatkan jodohku. Yang udah ditinggal minta doa lagi, ya Allah deketin yang lain deh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa biar ganteng, beriman, soleh, tajir, cukup bagiku ya Rabb. Ganteng, soleh, beriman, tajir, udah cukup bagiku ya Allah. Doa gitu dah. Ramadan wa da'awata fihi mustajabah, doa di dalamnya diijabah. Wa ta'ata maqbulah, taat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan mudahan Ramadan ini ketemu dengan jodohnya. Amin insyaallah. Dengan saya Ahmad San Haji dari Dompet Duafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.